Pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Fungsi dari kearifan lokal: 1. Untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. 2. Untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup. 3. Untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya upacara-upacara suatu adat tertentu. Ciri-ciri kearifan lokal: yang pertama, bertahan dari gempuran budaya asing. Yang kedua, memiliki kemampuan mengkoordinasi budaya yang berasal dari luar. Yang ketiga, mampu mengintegrasikan budaya asing ke dalam budaya asli di Indonesia. Yang keempat, mampu mengendalikan budaya asing yang masuk. Yang kelima, memberikan arah dan perkembangan budaya di masyarakat. Seberapa penting sih kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan? Kearifan lokal pada suatu tempat tentu berbeda-beda, sehingga adapun pentingnya kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan dianggap sangat penting. Dengan adanya kearifan lokal yang masih kental, seperti kepercayaan masyarakat setempat terhadap suatu hal mistik menjadikan sebuah keuntungan, apabila kearifan lokal tersebut menyinggung kondisi lingkungan. Contohnya adalah adanya hutan larangan. Masyarakat tidak berani untuk menebang pohon sembarangan di sana, karena menurut kepercayaan masyarakat, apabila melakukan pelanggaran dalam hutan larangan tersebut, dipercaya akan mendapatkan musibah. Selain itu, kearifan lokal haruslah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penentuan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan kata lain, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat. Masih ada, itu karena katong kalesang ya. Katong kalesang. Basudare, ikan lompat sutapele di dalam lirang, di air leher Sakayeli. Sebentar malam ini ketong kewang itu berjalan keliling kampung. Ya, di tempat-tempat khusus, lobe keluar dari ketumpur rumah tua langsung ke Batu Kewang. Di situ dibaca dengan peraturan dengan bahasa daerah. Nanti di sudut-sudut yang lain dibaca dengan bahasa Indonesia. Wael irai, rua, wael usi aini, 3, wael tuaini. Pada waktu pembukaan sasi lompa, dilarang orang membersihkan ikan di dalam kali atau membuang kepala ikan lompa yang diputus ke dalam kali. Setelah itu baru muara ditutup. Iya, muara ditutup, ikan sudah masuk 1 kilo, perketon tutup muara. Berarti asing keluar itu. Nah, lah tinggal jam 10 pagi lah. Tiba bunyi gong sudah. Kalau ada orang pendatang juga yang datang, silakan aja. Ini ketumpuk semua rame-rame. Ketemu juga boleh ambil nih? Ya boleh.
beberapa macam. Seperti yang telah ditampilkan dalam video tadi, yaitu sistem Sasi Lompa di Pulau Haruku. Hal ini merupakan larangan untuk memanen sumber daya alam tertentu demi melindungi kualitas dan populasi sumber daya tersebut. Sistem ini meliputi sasi untuk laut, hutan, sungai, desa, dan sumber daya alam lainnya. Sistem ini dikendalikan oleh lembaga adat, sehingga banyak yang segan untuk melanggarnya karena dalam kepercayaan adat dipercaya akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sistem sasi yang dilakukan masyarakat Haruku merupakan instrumen untuk mengatur distribusi manfaat atau hasil dari sumber daya alam secara seimbang. Nah, dari sistem larangan ini adalah berbentuk kearifan yang berkembang pada masyarakat lokal dalam pengembangan sumber daya perikanan perairan yang ada di sungai, seperti yang ada di video tadi. Lubuk larangan tersebut merupakan perwujudan prinsip konservasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap sumber daya perikanan. Tradisi yang paling diminati adalah pada warga Mandaling Natal di Sumatera Utara. Dalam sistem Sasi Lompa di Pulau Haruku ini, penangkapan ikan digunakan atau dipanen dalam jangka waktu tertentu, dan dalam waktu panen tersebut, cara penangkapannya harus menggunakan alat-alat tradisional. Tidak boleh dengan adanya bahan yang berbahaya ataupun peledak. Nah, selain itu, ada pula contoh-contoh dari kearifan lokal ini yang dapat digunakan untuk mengelola keadaan lingkungan, yaitu adalah hutan larangan. Hutan larangan menurut aturan adat tidak boleh ditebang karena fungsinya sebagai persediaan air sepanjang waktu untuk keperluan masyarakat itu sendiri. Selain itu, kayu juga dipandang sebagai perisai untuk melindungi masyarakat sekitar dari bahaya tanah longsor. Apabila ada warga yang membutuhkan kayu, harus meminta izin lebih dahulu kepada ketua adat, sehingga pada pemangku adat ini, kearifan ini masih banyak ditemui di berbagai daerah tertentu, dan banyak adanya kepercayaan yang berbeda, misalkan pada suku Baduy di Banten. Nah, untuk hutan larangan ini sendiri dipercaya bahwa setiap ada yang ingin memotong pohon tanpa izin akan menyebabkan hal-hal yang tak diinginkan terjadi, dan itu merupakan salah satu upaya yang dapat mendisiplinkan adanya pengelolaan lingkungan, sehingga banyak orang-orang sekitar yang enggan untuk mengambil pohon tersebut. Sekian, terima kasih.